Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat di luar studio radio Suara Sidoarjo memang kondisinya cukup terik ya. Tapi mudah-mudahan dengan topik yang diangkat bisa ya minimal membuat suasana di tempat Anda menjadi lebih sejuk begitu ya. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Panji yang hadir dalam program ngaji hukum. Tiba-tiba lampu studio kok padam. Oh, rupanya dipadamkan oleh produser. Nggak tahu kenapa ini. Wah, ini ya, tema kita untuk pada kesempatan siang hari ini adalah ngaji manfaat dan akibat dari arisan bersama Sudi Rausodo SH MH MKN, advokat LBH NU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Di mana untuk program ini bisa Anda dengarkan di Radio Suara Sampang, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Radio Suara Njuk Ladang Ersal Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Jadi tema kita adalah manfaat dan akibat dari arisan. Tentunya kita tahu banyak macamnya, 1001 jenisnya. Hati-hati saat memilih dan jadi peserta. Salah pilih nanti ujung-ujungnya membuat kita jadi rugi ya. Oke, saya sapa terlebih dahulu narasumber kita yang luar biasa. Apa kabar? Assalamualaikum Kang Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Panji? Alhamdulillah sehat Kang Diro. Ini luar biasa ini, langsung nyapa langsung audionya smooth. Biasanya perlu cek mek gitu ya, ala-ala. Ya sudah ditenter sama ahlinya Mas. Oh gitu ya, luar biasa. Baik Kang Diro, kalau kita atau saya baca temanya ya, manfaat dan akibat dari arisan. Pasti ada alasannya dong tema ini diangkat, apa ini menjadi alasan atau kenapa kok tema ini menjadi perbincangan kita untuk kesempatan siang hari ini. Monggo Kang Diro. Ya, karena mengingat bahwa Suara Sidoarjo, Susi ini ingin yang update, maka kami juga berusaha ingin update Mas. Jadi yang pertama itu terkait beberapa pemberitaan yang terkait dengan para bandar arisan yang sampai dilaporkan polisi itu Mas. Ya, kemudian juga misalnya di Mojokerto, di mana lagi itu, di Pasuruan gitu ya. Apalagi sekarang kita ini juga menjelang apa namanya Mas, hari raya Idul Adha ini ya. Jadi apa itu kan biasanya ada arisan daging gitu ya dan lain sebagainya. Jadi itu Mas, kira-kira Mas. Baik. Tapi suaranya agak eko di belakangnya. Matikan aja ini ya. Oke, siap. Ya Kang Diro, kita tahu arisan ini merupakan satu aktivitas kalau boleh dibilang begitu ya, yang ya udah lama. Dulu kan kita kenal arisan uang, tapi sekarang ini macam-macam variannya. Ada arisan beras, ada arisan barang elektronik, ada arisan motor dan sebagainya. Nah, kalau mungkin dari sisi perspektif Anda, arisan itu sebenarnya apa sih? Ya, tradisi arisan ini Mas, ini sudah berjalan lama untuk masyarakat kita. Dan ini tidak hanya di masyarakat kita saja, tetapi juga banyak di negara-negara lain, terutama di negara Arab, itu juga ada tradisi-tradisi arisan itu, dan itu ada sebagian ulama juga membolehkan dan ada yang mengharamkan, tetapi yang paling banyak itu adalah yang membolehkan. Karena apa? Di sana itu ada banyak manfaatnya begitu. Manfaatnya itu adalah mereka saling ta'awun, saling tolong menolong gitu ya, saling meminjamkan hartanya begitu. Sementara kalau kita mengacu kepada apa yang dimaksud arisan di dalam kamus bahasa Indonesia, itu adalah kegiatan mengumpulkan uang ya, yang mana uangnya itu atau berupa barang tersebut nilainya sama ke beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, kemudian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua orang memperolehnya begitu Mas. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada unsur riba, tidak ada jadi kalau misalnya arisan itu dapatnya 10 juta, maka dia juga akan membayarnya pun 10 juta, cuma dapatnya itu digilir gitu ya. Itu yang berlaku di tradisi masyarakat kita dan juga yang dipahami oleh para ulama yang membolehkan tentang arisan itu sendiri begitu. Nah, dan sekarang ini
apa namanya, karena ini adalah termasuk salah satu apa namanya kirot ya, jadi al-qardul jama'i gitu ya, maka ini dikembangkan menjadi arisan daging gitu ya. Kemudian kadang-kadang juga ada arisan umroh, arisan haji dan sebagainya gitu Mas. Jadi inilah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya kan, bahwa pelaksanaan ini, arisan-arisan ini itu diperbolehkan begitu. Tetapi dalam perkembangannya ternyata ada banyak jenisnya ternyata ya. Ada yang dulu pernah saya tangani, ada model pio-pio, ada yang model piramida ya, ada model apa itu saling mengajak downline begitu seperti multi level marketing itu Mas. Nah, ini itu juga perlu penyikapan apa itu hukumnya begitu. Tidak semua yang dibahasakan arisan oleh para bandar itu adalah sesuatu yang boleh dihalalkan. Bahkan kalau apa namanya di dalam undang-undang pidana itu kadang-kadang juga bisa masuk dalam konteks pidana begitu Mas. Ya baik, saya juga undang untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa yang memantau program Ngaji Hukum ini untuk bergabung di 0811 309 1009 0811 309 1009 atau on air langsung juga di 031 896 1514 031 896 1514. Kita ngobrol bersama dengan Sudiro Soto SHMH MKN, advokat dari LPBHNU Kabupaten Sidoarjo, di program Ngaji Hukum dengan tema manfaat dan akibat arisan, di mana program Ngaji Hukum ini merupakan kerjasama antara LPPL Radio Suara Sidoarjo dan LPBHNU Kabupaten Sidoarjo. Nah, kalau tadi sudah disampaikan sejak di awal tadi oleh Kang Diro bahwa arisan ini untuk yang konvensional memang bukan riba begitu ya, karena tidak ada penambahan Betul, begitu. betul Mas. Ya. Tapi kalau misalnya nih contoh saya ikut arisan, tiba-tiba saya narik gitu kan. Kadang-kadang nariknya itu kan juga lewat kopioan. Betul, Kita betul. kasih atau memberi sesuatu ke bandar atau boreknya gitu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah Mas. Itu apa itu sebenarnya diatur dalam kontrak di awal begitu ya. Jadi di dalam perjanjiannya bagaimana? Apakah misalnya si boreknya itu tidak memungut sesen pun, ya kan, dia hanya sebatas memfasilitasi saja, misalnya begitu ya. Maka akibat hukumnya dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada orang yang tidak bayar, gitu ya. Imbasnya apakah bisa digugat secara wan prestasi atau dilaporkan secara pidana, itu tidak bisa kalau dia hanya sebatas memfasilitasinya saja begitu. Tetapi kalau boreknya tadi itu mengambil manfaat atau upah di situ, misalnya ya kan, kopioan yang pertama dia yang dapat gitu ya, atau dia ada upah setiap penarikan dia mendapatkan upah sekian persenane biasanya Mas ya. Iya. Jadi maka itu dia punya tanggung jawab hukum. Ya, jadi ada akibat hukum bagi dia. Maka ketika ada orang yang berhenti sudah dapat, ya kemudian berhenti, nggak mau bayar. Sedangkan yang lainnya juga mengharapkan dapat, begitu ya. Lah, uang untuk nomboi dari mana? Lah, kalau seperti ini, maka bornya tadi itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dia harus mengkoordinir betul, orang yang nggak bayar itu harus bayar gitu kan. Dan ketika orang yang dapat arisan itu dapat gitu ya, kopioane metu gitu ya Mas ya, maka si bor tadi harus menyampaikan dananya itu gitu loh Mas. Karena dia sudah ada ibaratnya digaji atau bukan digaji, diperseni gitu loh Mas. Nah itu tergantung perjanjian di awalnya gitu. Iya, kalau untuk arisan ini memang harus ada perjanjian tertulis ya Kang Diro ya. Perjanjian itu hakikatnya kan tidak harus tertulis ya. Baiknya memang tertulis untuk menghindari nanti tafsiran-tafsiran di belakang gitu ya. Jadi kalau sudah dapat ya kan, kemudian nggak mundur duitnya gitu Mas ya. Itu seakan-akan orang itu wah terus nagih gitu kan ya, kemudian janjani, belanjati dan lain sebagainya. Akhirnya asumsi orang itu seakan-akan perkara ini seperti menipu gitu atau menggelapkan uang begitu bornya itu. Maka baiknya itu memang secara tertulis gitu. Tetapi kalau tidak secara tertulis juga tidak apa-apa juga itu loh Mas. Yang terpenting adalah
ada kesepakatan-kesepakatan secara lisan, kemudian ada banyak saksi gitu ya. Nah, itu boleh-boleh saja begitu Mas. Tetapi baiknya adalah tertulis supaya menghindari akibat hukum di kemudian hari gitu loh Mas. Iya, ya, itu mungkin lebih ini ya, lebih secure atau lebih aman lah bagi Aman ya. kita Betul. yang ikut arisan. Ya, kalau misalnya tadi dari apa yang jenengan tadi sampaikan, ada memang kalau untuk apa tuh bandar arisan atau borek lah istilahnya itu ya, Ya, memang dia kan jadi punya tanggung jawab. Misalnya ambil contoh arisan uang dalam skala kecil 5 orang begitu kan, tiap minggunya itu 10 ribuan, jadi dapatnya kalau 5 orang kan otomatis jadi 50 kan. betul betul. Nah, ketika contoh ini ilustrasi saja, contohnya ketika saya mau narik, tapi tiba-tiba ada satu di antara 2 orang yang nggak mampu bayar, mungkin karena ada kesulitan apa begitu ya. Terus bandarnya juga nggak mau istilahnya itu nambeli Nekori. lah, nekori Ya. istilahnya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kita ini nuntutnya kemana? Ke bandarnya kah? Atau ke mereka yang tidak membayar tepat waktu? Ya, makanya memang sebuah perkumpulan itu memang harus ada penanggung jawabnya ya Mas ya. Tetapi kalau penanggung jawabnya itu hanya sebatas memfasilitasi pertemuannya saja, maka ya yang dapat itu sendiri yang dapat melakukan penagihan begitu. Tetapi kalau misalnya bandarnya itu mendapatkan keuntungan diupah ya, maka bandarnya itu Mas yang harus melakukan penagihan. Nah, penagihan yang dilakukan itu dengan jalan gugatan, prestasi gitu kan, atau utang nggak bayar itu loh Mas. Jadi Iya. yang pertama langkah hukumnya mungkin somasi-somasi ya, somasi satu, somasi dua. Sebelum somasi mungkin dilakukan undangan-undangan gitu loh Mas. Ya kan. Ini contoh kecil itu kalau besar kan kalau somasi kan rotok pantas nek cilik ngono ya karingan dan itu ayo ya apa rek iku gak bayar piye nah, gitu Mas. Gitu. Begitu Iya. Mas. Tapi mudah-mudahan nggak sampai menurunkan debt collector gitu ya. Langsung diteror gitu, terus nomornya disebar gitu ya. Itu pinjol berarti. Baik, kalau kita mengacu pada atau mengambil contoh cerita yang ada di Mojokerto beberapa waktu lalu tuh, arisan yang sampai nilai uangnya sampai 1 miliar, Betul. dan informasi sesudah ditangkap oleh pihak polisi, bandarnya mengaku tidak bisa mengembalikan uang arisan, dan memang prosesnya lagi diletangani oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini, kalau contoh kasus seperti ini, apakah bisa peserta arisan ini yang merasa dirugikan ya, itu bisa tiba-tiba mungkin ngambil asetnya atau apa begitu, karena ada beberapa contoh kan seperti ini biasanya, karena uang merasa ditipu atau dirugikan, akhirnya peserta yang tidak puas, contoh investasi atau barangkali arisan ini ya, mengunjungi rumah tersangka, ngambil secara paksa aset-aset apapun, yang penting dia nggak merasa rugi begitu. Ya. Aparat penegak hukum dalam hal ini harus betul-betul hati-hati di dalam menentukan seseorang sebagai tersangka ya Mas ya. Karena ini perbedaannya itu tipis sekali antara kaitannya dengan perkara perdata dan perkara pidana. Jadi kalau perkara-perkara perdata yang mana itu sebuah perkara yang sumbernya dari perjanjian, maka itu adalah perdata. Arisan itu hakikatnya adalah perdata gitu loh Mas. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan itu adalah mestinya dengan cara gugatan wan prestasi begitu ya. Tetapi karena korban banyak ya kan, kemudian ternyata di dalam upaya penyelidikan itu misalnya ya penyidik itu menemukan bukti-bukti lain atau petunjuk-petunjuk lain bahwa telah dilakukan atau unsur-unsur pidana penipuan, penggelapan masuk misalnya, ternyata uangnya arisan tidak dibayarkan untuk beli rumah, untuk bangun rumah, untuk beli mobil, maka itu sudah masuk kategori penggelapan gitu loh Mas. Jadi ini oleh karena itu
pihak-pihak peserta yang mestinya dapat uang ya, kemudian tidak dapat, kemudian dijanjikan, maka pihak peserta ini dapat melaporkan ke pihak kepolisian gitu. Jadi supaya dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Lah kalau sudah penyidikan maka otomatis statusnya sebagai tersangka. Nah, lalu bagaimana kalau peserta itu melihat bahwa di rumahnya itu ada barang-barang, ya kan, ada mobil, ada TV, segala macam. Saya menjumpai beberapa praktek seperti ini, masyarakat itu mengambil nyita mobil TV-nya, sepeda motornya, ya barang-barang berharga ya dan lain sebagainya. Ini jangan sampai dilakukan. Kalau dilakukan, maka bisa jadi itu ya boleh dikategorikan nanti penyidik bisa pencurian, ya macam-macam begitulah Mas ya. Jadi jangan sampai melakukan pidana lain, serahkan saja kepada polisi, kemudian dari pihak polisi menyita barang-barang itu dan kemudian dari sitaan itu, ya kan, kemudian setelah disita ya, kemudian polisi menambahkan pasalnya dengan pasal TPPU misalnya, tindak pidana pencucian uang begitu, supaya sekaligus nanti diputus oleh hakim bahwa barang-barang itu nanti akan dikembalikan kepada yang berhak. Nah, lalu bagaimana dengan pesertanya? Bisa saja pesertanya itu merupakan konsumen, bisa saja melakukan gugatan class action ya, jadi perlindungan konsumen, atau gugatan perdata biasa begitu loh Mas. Jadi ada dua kemungkinan, gugatan perdata biasa atau class action ya, karena menyangkut masalah konsumen misalnya gitu ya. Kemudian tapi kalau konsumen itu kan harus ada gugatan konsumen itu harus ada korban yang sama ya, jumlahnya harus banyak orang dan sama begitu ya, tidak harus nilainya sama tetapi ada kerugian yang bersama-sama gitu ya. Jadi bisa melakukan gugatan seperti itu Mas. Jadi bisa class action, bisa gugatan one prestasi. Tetapi kalau sudah masuk dalam unsur pidana ya tentu gugatannya tidak lagi one prestasi, tetapi gugatannya adalah perbuatan melawan hukum. Jadi ada unsur kerugian, kerugian bisa diklaimkan itu kerugian dalam bentuk materi dan imateri. Kalau materi itu jumlah uang yang sudah di-store berapa, kemudian bunganya berapa. Kalau imateri mungkin seandainya uang itu digunakan untuk bisnis itu berapa keuntungan yang didapat dan juga nilai kerugian tenaga, waktu, pikiran ya dan lain sebagainya. Jadi itu Mas. Baik. Kalau melihat banyaknya arisan seperti ini dan semakin kesini juga variannya macam-macam. Kalau dulu hanya sekedar arisan uang, beras, lalu sudah mulai merambah ke hal-hal yang berbau barang elektronik dan macam-macam. Kita sebagai orang begitu, masyarakat awam, bagaimana secara memilah atau memilih kira-kira arisan ini baik atau enggak? Kalau arisan itu perlu mendapatkan SK atau daftar ke notaris, kira-kira perlu ada legalitas enggak sih Kang Dira kalau menurut Anda? Ya, jadi karena ini adalah kegiatan masyarakat kumpul-kumpul untuk menjalin kegotong royongan, kerukunan dan lain sebagainya. Saya kira nggak perlu, Mas. Ya, jadi nggak perlu kalau itu karena mereka kan saling kenal gitu ya. Tetapi kalau misalnya ingin menjadi sebuah kayak semacam sebuah nilai bisnis, ada keuntungan ya, maka arisan-arisan model arisan seperti ini bisa saja diajukan untuk dibuatkan badan hukum gitu ya. Badan hukumnya bisa jadi PT dan lain sebagainya. Maka ketika itu menjadi badan hukum PT, maka sudah konteksnya tidak hanya undang-undang KUH Perdata saja tunduknya, tetapi juga tunduk kepada undang-undang yang lain, misalnya tentang perbankan, tentang perdagangan dan lain sebagainya. Sehingga kalau seperti itu maka harus ada izin-izin khusus seperti izin dari Otoritas Jasa Keuangan ya atau OJK dan lain sebagainya gitu Mas. Jadi kalau hanya batas menambah keguyupan gitu ya nggak perlulah gitu kan. Itu kan nilai kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat gitu ya. Jadi saya kira nggak perlu, yang penting guyup, rukun, tentrem, agawe santoso gitu loh Mas. Oke, baik, Cerbos iki mau beyo begitu ya. Itu slogannya Provinsi Jawa Timur. Jadi istilahnya
memang satu di antara cara kita untuk ya supaya tetap saling bisa bersilaturahmi, tetap terkoneksi itu kan ya. Ada arisan ini kan kita bisa kumpul-kumpul mungkin 2 atau 3 bulan sekali. Kadang-kadang juga mungkin nilainya nggak seberapa gitu ya, tapi momen kumpul-kumpulnya gitu yang betul. Kadang habis untuk konsumsi, Mas. nah itu. Ya. Contoh misalnya sekarang ini kan ya, misalnya sebentar lagi 1 bulan lagi kita akan memasuki Idul Adha ya, kurban gitu ya. Jadi kalau kita lihat tradisi di kampung-kampung itu ada tradisi arisan daging gitu loh, Mas. Arisan sapi gitu ya. Nanti sapinya disembelih kemudian dimakan satu kampung. Wah, ini kan bagus gitu kan ya, dalam konteks untuk mempertahankan kearifan lokal, kesetiakawanan sosial, kesalahan sosial gitu ya. Tetapi apakah hukumnya bagaimana di dalam Islam itu ya kita serahkan kepada Allah kan gitu kan. Yang penting kan nilai kebersamaannya begitu kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di tingkat kita kayak teman-teman sekolah, teman-teman kuliah gitu ya, mau ada acara arisan kecil-kecilan. Ya waktu narik gitu kadang-kadang biayanya yang dikeluarkan untuk makan-makan lebih gede daripada lebih besar ya. daripada dapatnya gitu ya. Tapi apapun itu yang penting kan kebersamaan, guyub rukun, sentosa. Agawi santoso, serba suki mau beyo gitu. Baik Kang Dira, kita jeda dulu, nanti kita akan ngobrol kembali. Dan juga untuk Anda sahabat pendengar pemirsa, masih ada peluang di 0811 309 1009. Masih ngobrol bersama dengan Sudiro Husodo. Beliau adalah advokat dari LPBHNU Kabupaten Sidoarjo. Tema kita untuk kesempatan siang hari ini adalah manfaat dan akibat dari arisan. Kami akan kembali sesudah pesan berikut ini. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Udah dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat deh. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, Hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai
sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga, Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheese, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, pengumuman dan pemberitahuan ditujukan kepada Ivan Hardian Bernardi, SPD MBA, staf Pengadilan Negeri Sidoarjo yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Sehubungan dengan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 440-SEK-SK.1 Romawi /HD/5 Romawi /2021 tertanggal 7 Mei 2021 perihal pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri Sidoarjo. Diberitahukan kepada Saudara Ivan Hardian Bernardi, SPD MBA, dalam waktu 15 hari sejak diumumkan surat ini untuk segera mengambil surat keputusan tersebut di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 10 Sidoarjo. Pengumuman dan pemberitahuan ini dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Mosok rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat pendengar dan pemirsa, dalam program Ngaji Hukum bersama dengan Sudira Usodo, SHMHMKN, Advokat LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, dengan tema manfaat dan akibat dari arisan. Nomor WA redaksi 0811 309 1009 bisa Anda manfaatkan untuk berkonsultasi langsung dengan pakar hukum ini, karena kalau kita melihat ini ya, track record dari Kang Diro ini sudah puluhan tahun melintang di dunia perhukuman ya. Perhukuman ya, bukan berarti dihukum. Baik, Kang Diro, ada pertanyaan yang sudah masuk ini di 0811 309 1009. Pertanyaannya begini dari Mas Wahyu di Krian. Kalau untuk satu di antara contoh kasus yang terjadi di Mojokerto, di mana bandar arisan ini tidak mampu membayar. Nah, kalau sudah seperti itu, sanksi hukumannya berapa tahun? Terus apakah sesudah lepas tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada peserta arisan? Oke, terima kasih Mas Wahyu. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari Bu Vina di Peluru Kidul. Pertanyaannya begini untuk Bu Vina. Kalau untuk arisan yang di luar uang misalnya, arisan barang-barang elektronik dan sebagainya,
itu apakah nilai barangnya, contoh misalnya kayak motor gitu ya, di mulai awal sampai dengan berikutnya apakah kondisi, jenis dan sebagainya motornya itu harus sama, atau kalau ada perubahan itu boleh nggak, misalnya harga motornya lebih mahal atau malah lebih murah. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan tadi dari Mas Wahyu di Krian dan juga Bu Vina yang ada di Peluru Kidul. Monggo Kang Dilo. Baik Mas, dari Mas Wahyu di Krian ya Mas ya. Jadi menyikapi kasus yang ada di Mojokerto gitu ya, mengingat terkait dengan sanksi ya, sanksi pidananya ya. Jadi sanksi pidana yang diterapkan itu yang pertama adalah di dalam persangkaannya itu adalah diterapkan pasal 372, 378 gitu ya. Jadi 372 itu berkaitan dengan masalah penggelapan yang mana bunyi pasalnya adalah barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun gitu loh Mas ya. Jadi pasal yang diterapkan ini adalah 372 yaitu penggelapan ya. Jadi uang arisan yang sudah diterima di tangannya ini itu digunakan misalnya untuk bangun rumah, untuk beli mobil dan lain sebagainya. Maka pasal ini dipersangkakan oleh penyidik. Kemudian juga pasal yang lain adalah dijumpukan dengan atau dakwaannya itu dibuat subsidiaritas ya, jadi atau dibuat memakai kata-kata dan itu ya, akumulasi gitu ya. Jadi diakumulasikan dengan pidana penipuan 378 yang mana bunyi gramatikal bahasanya adalah barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi dua pasal ini ancaman pidananya maksimal 4 tahun. Apakah nanti hakim akan menerapkan atau memvonis ya dengan 4 tahun? Tidak harus 4 tahun. Jadi artinya hakim punya batasan maksimal hukumannya adalah 4 tahun. Berapa lama dia akan dihukum tergantung hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, dan termasuk juga jumlah uang yang telah digelapkan atau misalnya yang ditipu begitu. Kalau jumlahnya uangnya banyak, kemudian korbannya juga banyak, menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya banyak orang miskin-miskin gitu ya, ikut arisan dengan harapan untuk beli sepeda motor, biaya sekolah anak dan sebagainya. Nah, itu kan nanti akan yang menjadi pertimbangan hakim tentang lama tidaknya pidana yang diterapkan begitu. Jadi itu hal yang memberatkan dan meringankan, itulah nanti yang menjadi acuan daripada hakim untuk menjadi pertimbangan di dalam menjatuhkan pidana gitu ya. Kemudian terkait dengan apakah ada kewajiban, tetap pidana ya pidana, perdata ya perdata. Jadi artinya kerugian dalam bentuk materi itu harus tetap dibayarkan, gitu ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara melakukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum. Jadi di situ kan ada kerugian, ya kan? Apalagi sudah ada putusan pidana, maka para peserta yang tidak dapat arisan tadi dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap terdakwa begitu. Nah, gugatan melawan hukum ini misalnya kerugian dia selama ikut arisan misalnya 20 juta gitu ya. Maka dia boleh meminta lebih, sudah 5 tahun kok nggak dibayar-bayar, disemoyoni ya gitu ya. Wah, ini pinter iki, nggak ilmu semoyo terus gitu kan. Jadi disemoyoni terus, maka dia bisa menghitung kerugiannya tadi misalnya 20 juta dikalikan bunga bank selama 5 tahun tadi berapa gitu. Kemudian ditambah dengan potensi keuntungan gitu. Jadi potensi keuntungan seandainya 20 juta tadi itu dibuat bisnis, berapa keuntungannya ya. Kemudian juga nilai-nilai kesusahan, riwa-riwi ya, memakai jasa pengacara misalnya, maka itu bisa diklaimkan sehingga kerugian 20 juta tadi bisa saja dia meminta 100 juta gitu kepada terdakwa gitu.
Jadi itu nanti yang akan dipertimbangkan oleh hakim tentang masuk akal apa tidak nanti ya. Yang penting gugatannya harus bunyi bahwa kita meminta ganti rugi, ya kan, sebesar 100 juta gitu. Jadi ini gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum, bukan lagi masuk dalam arena wan prestasi, sebab karena perjanjian tidak, karena dana-dana yang digunakan atau yang digelapkan tadi itu digunakan untuk beli mobil, beli atau membangun rumah dan lain sebagainya. Nah, supaya gugatan itu efektif, karena ini ada kerugian massal banyak orang, maka yang paling banyak, ya kan, yang cepat itu adalah dengan cara gugatan class action. Jadi rombongan bersama-sama membuat satu gugatan dengan nilai kerugian bersama-sama, ya kan. Jadi melakukan gugatan class action. Jadi perlindungan konsumen. Jadi supaya dana itu bisa kembali secara bersama-sama daripada nanti gugatannya satu orang kan terlalu banyak itu nanti, ya kan? Dan yang paling efektif lagi kalau penyidiknya juga menerapkan tindak pidana pencucian uang, karena salah satu pidana yang dapat diakomodir di dalam perkara TPPU adalah salah satunya adalah penggelapan penipuan gitu loh. Jadi misalnya ya kan apakah itu di spitching, misalnya perkara yang pertama adalah penipuan penggelapan gitu kan ya, kemudian di berkas, kemudian disidangkan sudah ada putusan, kemudian ditunutno ya kan, di belakangnya ada perkara susulan yaitu TPPU gitu ya. Nah, menyita seluruh aset gitu loh, aset yang dimiliki oleh bandar arisan tadi itu, misalnya asetnya nilainya misalnya 10 miliar, maka 10 miliar itulah nanti yang digunakan untuk pengembalian terhadap orang-orang yang mengalami kerugian tadi. Kayak kasus itu loh Mas, First Travel, Abu Tur itu kan asetnya semuanya kan disita ya. Disita negara itu ya. Kemudian disita negara, kemudian dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah para nasabah gitu kan. Jadi itu Mas. Terkait dengan masalah Bu Vina gitu kan ya, arisan di luar uang dalam bentuk barang dan lain sebagainya ya kan. Maka apakah misalnya harga sepeda motor sekarang harganya 30 juta, ya kan pesertanya banyak, misalnya 100 orang, ya kan apakah yang dapat yang paling terakhir nanti itu nilainya sama dengan harga motor yang sekarang? Itu harus dibicarakan antara para peserta gitu loh, ya. Jadi dibuat kesepakatan untuk melakukan kontrak atau kesepakatan. Kalau misalnya dipandang bahwa nilainya sama, ya sudah sama begitu. Jadi kalau misalnya harga sepeda motor 30 juta, ya kan, nanti sampai yang ke 100 itu 30 juta, ya rugi, kasihan yang dapat terakhir. Gitu iya, kan, ya. Padahal untuk mungkin beberapa puluh tahun ke depan, motor 30 juta itu mungkin ini ya motor yang tipenya rendah gitu kan. Iya, ya mahal. Bebek merah itu, kata gitu. Maka ini harus ditentukan. Jadi karena di dalam undang-undang, di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata itu menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Jadi mereka membuat perjanjian kesepakatan itu nilainya sama dengan undang-undang. Jadi kalau kesepakatan di awal itu misalnya dengan adanya inflasi atau kenaikan harga dan lain sebagainya, ini arisannya ya tidak bisa flat. Misalnya harga sepeda motor untuk bulan ini berapa atau belinya berapa dibagi 100 orang, ya kan? Misalnya nanti bulan berikutnya harganya naik ya, maka baginya harus sama terus gitu loh Mas. Artinya baginya harus berbeda terus sesuai dengan nilai objeknya begitu. Lah, saya kira inilah yang berkeadilan gitu loh. Tapi kalau nilai uangnya sama terus, ya nanti repot kasihan yang belakang begitu. Nanti dapatnya cuma kualitasnya bukan lagi sepeda motor, bisa jadi dapat sepeda ontel gitu loh Mas. Kalau zaman sekarang sepeda motor harganya 30 itu kan sekelas kayak NMAX, PCX gitu ya. Tapi kalau beberapa puluh tahun kemudian, nah ini kelasnya sudah turun ini. Iya, sepeda jengki. Bisa sepeda angin ya. Baik, masih ada kesempatan 0811 309 1009 untuk Anda bergabung untuk bertanya langsung dengan pakar hukumnya
yaitu dengan Pak atau Kang Diro Sidirohusodo di program Ngaji Hukum, Manfaat dan Akibat dari Arisan. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk di WA 0811309109 dari Bu Safira yang ada di Candi, Sidoarjo. Ini rata-rata yang tanya ini orang Sidoarjo semuanya nih. Iya, senang arisan kelihatannya, Mas. Saya sendiri juga asli orang Sidoarjo, makanya tahu. Iya, baik. Kalau kita bicara tentang arisan, kira-kira ada nggak ya yang namanya arisan syariah? Waduh. Arisan syariah ini kayak mengingatkan saya kayak perbankan ini. Baik, tapi terima kasih untuk pertanyaannya Bu Safira di Candi, yang kalau untuk arisan syariah itu ada enggak dan bagaimana kriterianya? Monggo Kang Diro. Ya baik, terima kasih Mas Panji. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa ulama itu berbeda pendapat terkait dengan hukum daripada arisan itu sendiri. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan gitu ya. Di antara yang mengharamkan itu adalah ulama-ulama yang ada di dalam organisasi Persis gitu ya. Jadi itu banyak mereka yang mengharamkan. Tetapi jumhur ulama ya, banyak ulama ya kan itu membolehkan. Karena apa? Praktek-praktek ini itu sudah dijalankan oleh orang-orang Islam terutama di Arab Saudi pada abad ke-7 Masehi ya. Abad ke-11 Hijriah atau 17 Masehi begitu loh Mas ya. Dan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini dijadikan sebagai sandaran hukum untuk adanya kirot gitu ya. Jadi termasuk konteks utang piutang gitu ya, dengan nilai sama, tidak ada unsur ribanya gitu kan ya. Jadi Rasulullah SAW hadis dari An Abi Hurairah qala istaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinnan fa'ata sinnan fauqahu wa qala khiyarukum muhasinukum ya, yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah pernah meminjam unta muda, tetapi beliau mengembalikan unta yang lebih tua ya, lebih bagus daripada unta yang beliau pinjam. Beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang gitu ya. Jadi praktek-praktek ini ya, itu pernah dijalankan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pinjam unta yang lebih muda, kemudian setelah itu mengembalikan unta yang lebih bagus gitu ya, jadi yang lebih gemuk begitu ya. Nah, hadis dari riwayat Muslim ini dijadikan sebagai sandaran tentang kebolehan arisan begitu kan ya. Selagi ya kan di dalam hukum Islam itu kan jelas, kalau haram itu jelas ya kan, kemudian halal itu juga jelas. Yang diatur di dalam Al-Qur'an itu hanyalah halau bai'a wa harama riba, hanya konteksnya menghalalkan jual beli ya kan, dan mengharamkan riba. Yang penting tidak ada unsur riba, maka itu boleh-boleh saja gitu ya. Artinya ulama banyak berpendapat membolehkan tentang arisan gitu ya. Jadi itu Mas. Iya, baik. Terima kasih untuk Bu Safira tadi yang juga sudah bertanya, dan ini pertanyaan terakhir sepertinya karena waktunya juga sudah mepet. Pertanyaan dari Bu Landari yang ada di kawasan Buduran dekat-dekat sini, berarti dekat kediamannya Kang Diro berarti ya, Buduran, dekat Kedangan ini. Baik, pertanyaannya Bu Landari begini. Kalau misalnya di antara anggota arisan itu salah satunya tiba-tiba karena faktor yang tidak bisa diduga, mungkin kehilangan mata pencarian, lalu tidak berpenghasilan dan sebagainya, tidak rutin membayar, apakah bisa dikenai sanksi? Terus bagaimana untuk selanjutnya? Enaknya ini. Baik, terima kasih Bu Wulandari, sepertinya ada pengalaman ini ya. Jadi ketika membentuk sebuah arisan komunitas gitu ya, satu di antara teman ada yang mengalami musibah, mungkin kehilangan mata pencarian, apalagi kondisi pandemi ini kan luar biasa ya efeknya terhadap kesehatan dan ekonomi. Itu bagaimana kita meresponnya nih Kang Diro? Apakah istilahnya diikhlaskan atau mungkin
diganti oleh ininya, saudaranya atau mungkin anak-anaknya mungkin? Ya, ketidakpastian sekarang ini ya banyak PHK dan lain sebagainya gitu kan Mas ya, itu juga kadang kegiatan ekonomi atau pemasukan sumber ekonomi itu tersendat gitu ya. Jadi mungkin dia dulu pernah dapat gitu ya kan, kemudian ternyata dia dapat kena PHK, tidak bisa bayar gitu kan ya kan. Lah hal seperti ini bagaimana, siapa yang tanggung jawab? Tadi sudah saya terangkan bahwa kalau boreknya, bandarnya tadi itu mendapatkan upah atau keuntungan dari pemfasilitasan peserta arisan ini, maka itu menjadi tanggung jawab dari borek itu sendiri. Jadi ya, peserta yang lain itu sebenarnya tidak boleh, tidak mau tahu, gitu. Jadi harus yang mengkoordinir tadi yang mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau yang mengkoordinir tadi tidak mendapatkan keuntungan, maka peserta yang dapat itulah yang dapat melakukan penagihan gitu ya. Lalu caranya bagaimana? Apakah misalnya kadang-kadang itu kan ada pengalian ya Mas ya. Jadi kadang-kadang dijual kepada pihak ketiga gitu. Itu bagaimana hukumnya? Maka di dalam praktek perdata itu ada istilah subrogasi gitu ya. Jadi utangnya itu misalnya dia yang meneruskan gitu ya. Jadi misalnya arisannya nilainya 100 juta gitu ya. Oke gitu ya. Kemudian yang meneruskan siapa gitu kan ya, misalnya pihak ketiga ya kan. Ya, jadi pihak ketiga itu meneruskan. Jadi yang pihak ketiga itu mendapatkan jaminan daripada yang dapat arisan nggak mampu tadi, misalnya jaminan dalam bentuk utang piutang atau sertifikat tanah dan lain sebagainya gitu loh Mas. Jadi pihak ketiga ini bisa melakukan atau men-take over melakukan pembayaran karena dia sudah dapat gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia belum dapat arisan kemudian tidak bisa melanjutkan, maka arisan itu juga kadang-kadang bisa dijual belikan gitu loh Mas. Jadi itu teknik-teknik di dalam mensiasati ketika terjadi misalnya kejadian-kejadian yang tidak memungkinkan ya atau force majeure ya, kejadian-kejadian di luar dugaan gitu Mas. Jadi bisa menjual kalau dia belum dapat gitu ya kepada pihak ketiga, atau bisa dibuat menjual utang gitu ya. Jadi dengan praktek subrogasi gitu Mas. Jadi kira-kira itu Mas. Baik. Ya, Kang Dira terakhir, ini istilahnya itu wejangan atau juga pendapat gitu ya, atau mungkin fatwa dari Kang Dira supaya kita istilahnya itu ketika ditawari atau melakukan arisan dan sebagainya, nah ini supaya tidak sampai terjadi permasalahan di kemudian hari, ini apa yang bisa di-share kepada kita semua nih Kang Dira? Ya. Baik, yang pertama ya kan, bahwa arisan itu merupakan tradisi daripada bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa dimanapun juga membuat kayak semacam arisan-arisan ini. Tujuannya adalah baik, yaitu memupuk rasa persaudaraan, ya kan, silaturahmi, ya pertemanan dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang nilai arisannya itu tidak sebanding dengan misalnya nilai konsumsinya dan sebagainya. Saya kira ini adalah perlu dilestarikan ya. Bagi siapa saja gitu kan ya, kalau tujuannya adalah untuk menyambung silaturahmi, karena dengan silaturahmi itu menambah rezeki, menambah umur, ya kan, menambah persaudaraan, keguyuban, kerukunan dan lain sebagainya gitu kan ya. Yang kedua, kalau arisan dengan sifatnya sesuai dengan konteksnya adalah unsur ta'awun, saling tolong menolong ya kan, tentu ini harus dibicarakan di depan dengan membuat sebuah perjanjian-perjanjian tidak hanya secara lisan tapi juga perjanjian secara tertulis, sehingga ketika terjadi masalah di kemudian hari terang benderang gitu, tidak berdasarkan kepada fitnah ya kan, kemudian informasi-informasi nggak benar atau tipu daya lain atau jebakan-jebakan lain yang mengakibatkan misalnya borek atau peserta itu dapat ditarik ke perkara pidana begitu kan ya. Dan tentunya kita minta kepada aparat penegak hukum di dalam melakukan penyelidikan kasus tentang arisan ini itu harus betul-betul hati-hati, karena sangat tipis sekali antara uang prestasi ya kan dengan perkara penipuan atau penggelapan gitu kan ya.
Ya, jadi itu Mas, saya kira, dan yang paling penting juga terkait dengan ini arisan online, ya, pinjaman online dan sebagainya. Untuk sementara waktu saya kira perlu dihindari dulu lah, karena kita banyak ya orang tercekik dengan pinjaman online itu. Ya bukan karena pihak pertamanya atau piutang ya, tapi kadang-kadang karena pinjamnya gampang, enak, menggunanya gampang sehingga kita lupa bayar itu loh Mas. Jadi nah itu Mas. Saya kira itu Mas. Kadang-kadang juga bunganya tinggi gitu ya. Nah, bunganya tinggi ya kan, unsurnya adalah bunga berbunga. Jadi sudah berbunga, ya kan, bunganya nggak dibayar, berbunga lagi, maka itu sudah masuk dalam praktek riba. Ya kan, jadi wa ahallallahu bai'a wa harrama riba gitu. Baik, luar biasa. Baik. Terima kasih Kang Dira untuk waktunya. Ini semoga memberikan pencerahan bagi kita semua untuk lebih hati-hati, apalagi menyangkut masalah fulus atau uang gitu ya. Matur nuwun untuk kesempatannya. Salam juga untuk keluarga. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikut program Ngaji Hukum bersama dengan Sudiro Sodasa MH MKN, advokat dari LBBHNU Kabupaten Sidoarjo dengan tema manfaat dan akibat arisan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan bertanya tadi lewat WA di 0811 309 1009. Saya Panji pamit. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.